Baik, selanjutnya untuk sesi yang kedua, ya, saya akan menyapa narasumber yang kedua kita ya dari Ibu Juni Kuntari. Selamat pagi Bu Juni, apa kabar Bu? Selamat pagi, Alhamdulillah Pak Yogi, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya, baik, sebelum dimulai paparannya ya, jadi izinkan saya untuk membacakan resume beliau. Ya. Ibu Juni Kuntari ini adalah Direktur PT Transforma dengan latar belakang pendidikan S1 di jurusan Psikologi Universitas Padjadjaran dan S2 di jurusan Sumber Daya Manusia di Universitas Indonesia. Beliau mengawali karirnya sebagai staf rekrutmen dan pelatihan di PT Astra International MVD dari tahun 1981 hingga 1983 dan memiliki pengalaman selama kurang lebih 25 tahun sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia dan perubahan ya, terjadi sejak pencarian eksekutif di SGV Utomo, kemudian berubah menjadi Anderson Consulting, menjadi aksen perusahaan global. Beliau menangani perencanaan dan implementasi jasa pencarian eksekutif. Kemudian mengelola desain kurikulum pelatihan dan pengembangan, menjadi pionir dalam jasa manajemen perubahan, hingga sekarang akhirnya menjadi direktur di PT Transforma. Ya. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan waktu dan layar kepada Ibu Juni. Silakan Ibu Juni. Baik, terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Pak Ahmad, Bu Eva, dan rekan-rekan sekalian Bapak Ibu yang hadir pagi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga menurut saya, bahwa kita sedang membicarakan mengenai bagaimana apa masalah atau isu-isu yang sedang trending sekarang ini, bisa dibilang begitu ya. Tadi disampaikan Pak Ahmad, menjadi fokus bahkan dari kementerian, artinya dari pemerintahan juga, betul-betul menjadi fokus bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang sadar akan keamanan data, gitu ya. Dan tentunya kita akan melihat ini dari dua sisi, sisi supply dan demand gitu ya, kalau boleh saya sampaikan. Jadi perkenankan saya mencoba melihat ini dari sisi bagaimana kita menyiapkan gitu ya, menyiapkan orang-orang yang betul-betul bisa sadar atas bagaimana pengamanan dan keamanan data, dan tentunya pada akhirnya memang melihat tantangan-tantangan yang terjadi sekarang ini bisa diatasi. Baik, apakah screen saya sudah terlihat ya Pak Yogi? Ya, sudah Bu. Baik, terima kasih. Baik, saya memilih judul Building Cyber Security Talent Pool. Tadi sesungguhnya juga untuk apa ya, merefer kepada apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Ahmad juga, di mana kita mengetahui di era di mana keamanan cyber ini menjadi topik yang sangat trending begitu, maka sisi manusia kemudian jadi perhatian. Ketika biasanya jadi perhatian ketika terjadi masalah, ketika terjadi isu-isu seperti kebocoran data-data pribadi, penyalahgunaan data, terjadinya computer crime tadi ya, sehingga utamanya kebanyakan kemudian energi tersedot kepada bagaimana menangani permasalahan, yaitu kalau bisa dibilang ini adalah bagaimana penanganan kuratif jadinya ya. Memang situasi yang dihadapi masih cukup menantang. Saya mengutip salah satu saja laporan dari laporan tahunan ya dari industri ini, salah satu industri ini di dunia begitu. Di tahun 2021 ini memang menunjukkan adanya masih kurangnya tenaga-tenaga profesional yang ahli di bidang cyber security. Nah, permasalahannya di komunitas ini
atau di kondisi pekerjaan yang melibatkan komunitas atau profesional ini terjadi shortage, dan ini menunjukkan atau survei ini menunjukkan adanya beban kerja yang cukup tinggi karena kurangnya tenaga-tenaga ahli. Maka beban kerja itu tentunya di organisasi, di perusahaan, di pemerintahan, sehingga karena ada posisi-posisi yang memang tidak bisa atau belum terisi. Nah, akibatnya terjadi burnout di kalangan para ahli cybersecurity ini, dan ini kemudian semacam seperti apa, lingkaran setan gitu ya, masing-masing punya dampak dan konsekuensi balik gitu ya, karena beban kerja, kemudian karena beban kerja yang tinggi terjadi burnout gitu ya. Apa yang menyebabkan ini adalah tadi kurangnya tenaga-tenaga untuk mengisi. Nah, inilah yang kemudian terus-menerus membuktikan atau bisa disimpulkan bahwa gap kesenjangan yang terjadi ini di profesi cybersecurity memang masih cukup besar ya. Dan ini menjadi concern gitu kepada kepedulian dari organisasi dan perusahaan bahwa kalau tadi bicara mengenai kuratifnya gitu ya, di sisi hilir bagaimana mengatasi kriminalitas, bagaimana kejadian atau kondisi-kondisi di mana penyalahgunaan data dan informasi itu terjadi. Itu kalau kita bicara penanganan di situ memang cukup memeras energi pastinya, karena itu menjadi hal yang sangat mendesak karena sudah terjadi isu. Lalu saya ingin mengajak kemudian untuk melihat bagaimana sisi hulunya sebetulnya. Tadi Pak Ahmad juga menyampaikan sudah beberapa hal, inisiatif-inisiatif yang dilakukan gitu ya untuk menjaga agar proses di hulunya ini lebih efektif, lebih siap. Karena kalau dari konteks sumber daya manusia, dari konteks bagaimana profesi manajemen sumber daya manusia begitu ya bekerja, maka memang yang selalu dijaga itu adalah bagaimana pintu terdepan, yaitu rekrutmen, ya. Bagaimana meng-hire orang-orang yang tepat, ya, sehingga akan mengisi kesenjangan tadi, apakah kesenjangan untuk mengisi posisi-posisi yang tersedia, lalu kalaupun nantinya akan dibutuhkan untuk multitasking, kemudian tanggung jawab untuk mungkin merangkap gitu ya posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan lainnya itu tetap akan efektif. Karena itu maka beberapa organisasi yang mulai merasakan gitu ya adanya kesenjangan ini sudah mulai melihat bahwa challenge-nya memang cukup besar. Challenge ini sebetulnya sudah diingatkan begitu ya sejak dari teknologi maupun kebijakan ataupun upaya-upaya lain untuk membenahi tata kelola cyber criminals gitu ya. Seperti contohnya di tahun 2018 sudah sering muncul nih pengingat-pengingat sebagaimana disampaikan oleh salah satu petinggi Gartner gitu ya. Bagaimana pentingnya para pengambil keputusan itu mempunyai cara-cara untuk mengelola dan mempengaruhi perilaku sumber daya manusia melalui antara lain pada waktu itu sekedar computer based training. Bagaimana para pelaku di cyber securities itu juga memiliki kemampuan dan keahlian untuk memang mempengaruhi perilaku orang lain yang bekerja sama dengannya. Dalam hal ini misalnya adalah para user, para penggunanya. Ya. Nah, opportunity-nya memang sangat besar. Opportunity dalam arti bahwa organisasi membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian untuk bisa melakukan pekerjaan ini dengan tepat dan benar secara efektif, dan pool untuk calon-calon kandidat-kandidat untuk mengisi pekerjaan ini
bisa dibilang cukup besar. Artinya kalau dari sudut ke-SDM tentu ini membuka peluang untuk orang-orang yang bekerja di dunia ini itu mengembangkan karirnya untuk lebih tinggi, menjadi spesialis, menjadi ahli, memiliki exposure yang lebih luas gitu ya. Namun memang peluangnya kemudian adalah bagaimana mencoba keluar dari model tradisional, bagaimana menangani para cyber security practitioner, gitu ya. Bagaimana melihat dari awal siapa-siapa saja sih calon-calon yang cocok untuk menduduki posisi-posisi pekerjaan-pekerjaan di arena cyber security. Artinya tentu ini tantangan untuk organisasi dan perusahaan untuk menuliskan kembali atau mengkaji ulang ya job description-nya tuh seperti apa, sehingga ketika mencari orang-orang yang tepat itu keliru hanya menekankan misalnya pada kemampuan dan kualifikasi teknis semata-mata, maka bisa dipastikan bahwa ketika merekrut dan meng-hire tentunya akan fokus kepada technical skill itu. Saya ingin mencoba memperlihatkan nih, apa sih the most desired professional certification. Saya rasa ini juga sudah dijadikan acuan oleh kementerian, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad ya. Adanya beberapa kebutuhan untuk technical skill untuk cyber security jobs. Sekian banyak technical skill sudah dipersiapkan, baik itu sertifikasinya maupun mungkin dalam soal programming language-nya. Tapi yang lebih menarik adalah kalau kita lihat bagaimana kan gitu ya di kalangan para cyber security atau di posisi-posisi cyber securities ini sebetulnya ada 15 area atau skill keahlian yang kalau kita lihat ini adalah soft skill gitu ya. Jadi 15 konsentrasi atau lebih kuat di soft skill-nya. Jadi selain tadi technical skill dibutuhkan, maka kita lihat di ranking ini diawali dengan bagaimana pentingnya technical mindset, gitu ya. Itu penting. Lalu kemudian di bawahnya itu adalah responsibility, bagaimana bisa writing communication yang baik, passionate terhadap pekerjaan, lalu punya attention to detail, the proactive approach, jadi bukan lagi orang-orang yang jadi nerd gitu ya, hanya bicara mengenai teknikal lalu di belakang komputer aja. Tetapi ini adalah orang-orang yang punya proactive approach, diharapkan punya penetration testing knowledge and experience, lalu self-driven. Selain itu juga tentunya coding knowledge dan experience, the good organization, good oral communication. Orang-orang yang reliable, antusias, forward thinking, willingness to self-learn. Ini kalau dibaca profilnya ini, yang dibutuhkan di cyber security jobs bukan orang-orang nerd yang kaku, gitu ya, tetapi orang-orang yang bisa berinteraksi, bisa menginfluence orang lain, gitu ya, untuk kemudian memahami dan menguasai hal-hal penting untuk keamanan dan pengamanan sistem data dan informasi. Nah, dari situ maka tentunya kalau secara umum kita bisa rangkumkan bahwa kualifikasi akademik itu not necessarily critical untuk menjadi seorang cyber security professional yang baik gitu ya. Tetapi calon-calon kandidat ini justru harus memiliki karakter gitu ya, karakter pribadi, karena yang dipercaya adalah kalau keahlian teknis itu bisa dipelajari, lebih mudah dipelajari daripada karakter yang sudah dari sononya gitu ya, yang udah jadi DNA-nya ini. Kalau salah pilih, salah menyeleksi, inilah yang akan menjadi masalah. Tadi kalau kita bicara orang yang mudah burn out gitu ya, mungkin dia jago banget dalam coding, dia jago banget dalam technical skill. Tetapi dia punya karakter yang tidak bisa atau mudah stres gitu ya. Ketika menghadapi pressure yang tinggi, mungkin orang-orang atau kandidat ini kelihatan lebih mudah menjadi nervous.
Nah, orang-orang kayak gini tentunya akan mempersulit begitu bagaimana the cyber security environment ini tercipta. Karena itu maka pemahaman tentang orang lain tadi kalau dilihat dari soft skill ya yang dibutuhkan gitu ya, itu menjadi sama penting kalau tidak dibilang cukup penting gitu dibandingkan dengan technical skill saja. Nah, fokusnya tentu tetap tadi ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad, inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki technical infrastructure gitu ya. Tetapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa soal pengamanan data, pengamanan informasi ini sangat tergantung pada bagaimana orang yang menanganinya itu betul-betul bisa punya perspektif bahwa ini penting ya, bahwa pengamanan itu sesuatu yang nggak bisa ditawar gitu ya. Itu yang kemudian menjadi penting juga tadi disampaikan bagaimana mengedukasi komunitas, bagaimana mengedukasi masyarakat pengguna juga. Jadi di satu sisi adalah para profesional di bidang cyber security-nya, di sisi lain adalah masyarakat penggunanya juga. Itu yang menjadi cukup penting untuk dipertimbangkan, untuk diefektifkan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tadi profilnya seorang cyber security itu kemudian harus meliputi ya. Tadi Pak Ahmad sudah menyampaikan ada knowledge, ada skill, ada attitude gitu ya. Memang keberhasilan dari cyber security ini jadinya kalau kita lihat orangnya itu seperti apa, harus punya kekuatan, harus punya pengalaman, tentunya harus punya keahlian, technical skill-nya, dan kemudian juga punya kecenderungan perilaku yang tepat, gitu ya. Ini yang menjadi prasyarat akhirnya untuk seorang cyber security professional. Karena kalau kita lihat hanya sebagian tadi kan disampaikan kalau hanya knowledge dan skill, maka attitude-nya itu juga jadi akan menyulitkan. Nah, kalau dilihat talent pool itu akan membutuhkan apa, maka kolam talent tadi cyber security ini memang sangat membutuhkan the management commitment. Artinya investasi untuk betul-betul melihat para cyber security professional ini sebagai orang-orang yang bukan hanya technical geek gitu ya, tetapi juga talent-talent profesional yang harus bisa dikembangkan dan perlu dibekali dengan the other relevant skill seperti soft skill atau behavior competencies, selain tentunya the information system security dan technical ability mindset yang harus menjadi persyaratan pada saat rekrutmen atau seleksi. Nah, saya ingin memperkenalkan atau mengingatkan bahwa ada the strategi yang mungkin lebih cocok sekarang ini sebagai pendekatan baru di dalam cyber security professional recruiting. Gitu ya. Jadi ada profil dari employee yang harus betul-betul dirumuskan ulang tadi ya, bagaimana background-nya, bagaimana skill set-nya, apakah mempunyai passion untuk selalu melakukan continuous learning. Dan continuous learning ini tentunya diharapkan bukan hanya orang-orang yang nunggu diberikan training, tahu dan mencari peluang-peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan skill dan kemampuannya. Lalu role sendiri, role di dalam cyber security di dalam organisasi itu harus didefine betul-betul agar bisa orang-orang ini bukan hanya menjadi para spesialis ya, tetapi para spesialis yang bisa berinteraksi, bisa bersinergi gitu dengan orang-orang lain. Jadi orang-orang yang bekerja silo. Gitu. Roles ini yang harus di-redefine dan kemudian juga approach untuk melakukan kemitraan. Sehingga recruiting-nya itu harus dimulai memang dengan bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan, institusi pendidikan. Lalu bagaimana mengekspan rekrutmen ini dengan memberikan misalnya tadi beasiswa-beasiswa sehingga memastikan bahwa para lulusan itu dengan apa yang diharapkan. Dan dia ada supporting programs yang tidak hanya berhenti di tahap rekrutmen atau seleksi, yaitu tadi peningkatan keahlian, kemampuan, pengembangan diri,
yang harus terus-menerus diberikan kepada para profesional ini. Yang sebetulnya selama ini kalau di perusahaan-perusahaan, terutama kalau saya ingin menggarisbawahi BUMN, sekarang ini sangat peduli ya, dan sangat sedang meningkatkan. Nah, kalau konsentrasinya sekarang ini di perusahaan-perusahaan itu menjadikan pabrik talenta untuk menjadi leader-leader, maka cybersecurity harus menjadi bagian dari upaya itu, upaya membangun dan mengembangkan talenta-talenta di perusahaan yang di dalamnya ada cybersecurity professionals gitu ya. Dan mungkin jembatannya kalau saya boleh mencoba menghubungkan, kalau di perusahaan-perusahaan BUMN sekarang ini sangat diutamakan begitu ya, yang namanya kompetensi digital leadership. Nah, digital leadership ini jembatan nih, bagaimana cyber security itu harus menjadi sebetulnya persyaratan kemampuan untuk digital leadership, dan orang-orang yang bisa naik ke BOD, BOD-1, BOD-2, mestinya juga dibekali dengan kemampuan cyber securities. At the same time, cyber security professional harus juga dikembangkan untuk kemudian nantinya bisa mampu memasuki dan menduduki jabatan-jabatan pemimpin. Mungkin demikian yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Jadi dengan approach yang seperti ini, yang disebut new color approach di dalam cyber security recruiting, ada peran dari lembaga dan perusahaan yang memiliki atau mempunyai kebutuhan untuk merekrut dan meng-hire professionals. Ada peran dari tentunya pembuat regulasi, pembuat kebijakan yang akan menentukan bagaimana peran, bagaimana profil dari orang-orang cyber security professionals ini. Dan kemudian juga tentunya tidak kalah penting adalah peran dari para individu yang ingin memasuki dunia pekerjaan atau ingin menduduki ya posisi-posisi di komunitas atau di arena cyber security ini, di mana masing-masingnya tentu punya tanggung jawab untuk betul-betul membekali bukan hanya sekali lagi technical cyber security skills, tetapi juga memilih, mengembangkan karakter-karakter ya, kepribadian gitu ya, dan perilaku-perilaku yang cocok untuk menduduki dan menangani serta mengelola arena cyber security ini. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini sebagai takeaways-nya. Tentu memang akan menjadi sangat kritikal ya kalau para pemberi kerja talent gap ini. Dan dimulai dari bagaimana perusahaan atau organisasi itu harus menguji ulang strategi untuk mencari orang-orang yang tepat di arena cyber security ini. Knowledge to operate with a cyber security mindset gitu ya. Itu yang lebih sulit di-develop, karena itu perlu dicari betul-betul bagaimana orang-orang yang punya cyber security mindset ini terjaring di dalam dunia kerja. Nah, dari sisi individual, tentu bukan hanya building technical skill, tapi juga the right mindset, the right attitude, dan perilaku atau behaviors untuk bisa sukses menjadi cyber security professional. Dan the new color approach adalah strategi yang relevan untuk bisa mengembangkan, membangun cyber security talent pool. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yogi.